Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbicara di sini adalah Fathan dengan NPM 201813500065. Jadi video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah etnomatematika, yaitu dalam rangka untuk menyusun proposal skripsi dengan judul milik punya saya adalah Studi Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Raya Sumatera Barat. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk pada pembahasan. Bab 1 tentunya ada pendahuluan. Kita masuk pada latar belakang. Pembelajaran matematika di Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari sejak SD hingga ke SMA, bahkan perguruan tinggi. Pembelajaran matematika membekali peserta didik untuk berpikir logis, sistematis, kreatif, dan kritis, serta kemampuan bekerja sama. Khalil 2016. Standar materi matematika sudah diatur oleh pemerintah di dalam pelaksanaannya, tertuang dalam Kemendikbud 2018. Oleh karena itu, matematika merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari. Namun sayangnya, kualitas kemampuan matematika peserta didik di Indonesia masih kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan dari ranking numerasi Indonesia yang masih di bawah, yaitu berada di peringkat 72 dari 78 negara. 72 dari 78 negara menurut PISA 2018. Rendahnya kemampuan matematika peserta didik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya sifat malas, persepsi yang salah terhadap matematika menurut Fernandes 2019, kurangnya motivasi menurut Yusuf 2021, menghafal rumus menurut Nila 2008, tidak menarik dan membosankan menurut Intisari 2017, dan di saat pandemi COVID-19 muncul faktor lain, yaitu kendala jaringan internet menurut Mustaqim 2020. Permasalahan yang muncul ini dapat menghambat keberhasilan pembelajaran matematika. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pembelajaran matematika dapat meningkat dan maksimal. Salah satu alternatif pembelajaran matematika yang dapat mengatasi permasalahan di atas adalah pembelajaran matematika berbasis budaya yang dikenal dengan istilah etnomatematika. Tandiling 2013 menjelaskan etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Hakikatnya, matematika merupakan suatu bentuk budaya yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Menurut Muhtadi, Sukirwan, Warsito, dan Rahmana 2017, Hermanto Wahyudin, dan Nurlaila 2019, itu menurut mereka. Perspektif ini merupakan komponen penting dari pendidikan yang relevan secara budaya karena mengusulkan bahwa matematika dikontekstualisasikan dengan menghubungkan konten matematika dengan budaya siswa dan pengalaman kehidupan nyata, menurut Torres, Velasquez, dan Lobo 2004. Hal ini diperkuat oleh Rosan dan Ore 2006 bahwa etnomatematika menawarkan siswa, terutama siswa minoritas, motivasi untuk melihat matematika sebagai alat budaya penting yang memfasilitasi pembelajaran matematika mereka dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka, menurut Warshauer 1999.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Beragam budaya rumah, adat, baju daerah, bahasa, adat, dan kebiasaan masyarakat dapat ditemui di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya adalah bangunan Masjid Raya Sumatera Barat yang terletak di Padang Utara, Kota Padang. Masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Sumatera Barat. Desain masjid memiliki bentuk yang unik, tanpa kubah seperti masjid pada umumnya. Interior masjid yang menjadi ikon pada bangunan ini yang meliputi arsitektur dan interior bangunannya. Alimin 2016. Keunikan desain masjid ini akan dieksplorasi secara komprehensif terkait studi etnomatematika. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh terkait etnomatematika pada desain interior Masjid Raya Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan karena belum banyak yang membahas sebelumnya etnomatematika tentang Masjid Raya Sumatera Barat. Oleh karenanya, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Studi Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Raya Sumatera Barat. Baik, kita masuk pada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, solusi meningkatkan pembelajaran matematika di Indonesia agar bermakna dan menarik. Bagaimana menampilkan nilai matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran matematika, bagaimana upaya meningkatkan minat belajar matematika peserta didik, budaya Sumatera Barat memiliki ragam untuk dijadikan pembelajaran etnomatematika, bagaimanakah etnomatematika yang terdapat pada Masjid Raya Sumatera Barat. Fokus masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih terfokus, maka dipilah masalah yang akan difokuskan, yaitu budaya Sumatera Barat memiliki banyak ragam untuk dijadikan pembelajaran etnomatematika. Luar biasa, bukan? Yang kedua, bagaimanakah etnomatematika yang terdapat pada Masjid Raya Sumatera Barat? Kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah etnomatematika yang terdapat pada Masjid Raya Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi etnomatematika pada Masjid Raya Sumatera Barat. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritik dan kegunaan praktik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Satu, itu adalah kegunaan teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi lanjut terkait penelitian serupa yang membahas tentang studi etnomatematika yang berkaitan dengan eksplorasi etnomatematika pada Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya dapat digunakan dalam membahas nilai-nilai budaya pada interior bangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada kegunaan praktik. Kegunaan praktik sendiri terbagi hingga 4 ya, ada bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti tentunya. Kita masuk pada yang pertama, yaitu bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembelajaran matematika peserta didik tentunya. Pembelajaran matematika berkaitan budaya dapat digunakan dalam penerapan etnomatematika yang ada di Masjid Raya Sumatera Barat, sehingga peserta didik dapat merasakan matematika erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan ada di sekitar kita. Selain itu, menambahkan wawasan terkait budaya lokal dan berusaha menghargai serta melestarikannya. Ya. Manfaat bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam mengajar matematika. Selain itu, menjadi gambaran bahwa terdapat banyak bahan ajar yang bisa digunakan di sekitar kita yang telah melekat dalam budaya lokal dan sangat berguna untuk membantu menyampaikan materi ke peserta didik.
Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan kebijakan dalam pengembangan kurikulum matematika. Diharapkan guru dan siswa dapat berkolaborasi dengan baik dalam satu kesatuan sistem di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran matematika yang agar lebih baik tentunya. Lalu yang keempat adalah bagi peneliti sendiri. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman berharga dan tambahan wawasan bagi Indonesia itu kaya akan budaya tentunya. Kekayaan budaya ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat mereka rasakan manfaat belajar matematika. Selain itu juga menumbuhkan sikap menghargai terhadap budaya yang ada. Oke. Sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Ya, di sini pada landasan teori tentu nanti akan dibahas eksplorasi, kemudian etnomatematika, dan kemudian Masjid Raya Sumatera Barat. Kita masuk pada pembahasan eksplorasi terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksplorasi mengandung arti penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Septi Indriani 2017 menjelaskan, kata eksplorasi adalah suatu kegiatan untuk mempelajari, menganalisa, dan meneliti suatu lebih dalam lagi untuk mengetahui lebih banyak mengenai suatu masalah. Menurut Martin 2016, eksplorasi merupakan proses menjelajah dengan mencari kemungkinan baru dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih. Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan eksplorasi adalah proses penjelajahan suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih dalam dan lebih banyak dari suatu masalah. Sekarang kita akan membahas etnomatematika. Etnomatematika didefinisikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok pekerja, kelas profesional, anak-anak dalam kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan banyak kelompok lain yang diidentifikasi oleh tujuan dan tradisi yang sama dengan kelompok-kelompok ini. De Ambrosio 2001. Itu etnomatematika menurut definisinya. Etnomatematika biasa juga disebut dengan istilah etnomathematik. Istilah etno dapat diartikan secara luas yang mengacu pada konteks budaya termasuk bahasa, jargon, kode, kebiasaan, mitos, perilaku, dan simbol. Kata dasar mathema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhir tiks berasal dari tekne dan bermakna teknik, Munawwaroh 2016. Sedangkan menurut Harding Dekam 2007, etnomatematika adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan dan belajar matematika. Sebentar dulu. Kita masih lanjut pada pembahasan etnomatematika. Pendekatan etnomatematika didasarkan pada konstruktivisme sosial menurut Brand dan Chernoff 2015, Laridon, Mosimege, dan Mogari 2005, Sunzuma dan Maharaj 2020. Karena di wilayah penelitian ini ada pemecahan masalah dan pembelajaran situasi dalam konteks kehidupan nyata yang diperkaya dengan materi manipulatif dan interaktif. Oh, menarik sekali, bukan? Selain itu, ditujukan kepada individu untuk menemukan pengalaman budaya baru berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Menurut
Kurumeh, Onah, dan Mohamed 2012. Penelitian etnomatematika juga berfokus pada pemahaman aplikasi matematika dari kelompok budaya yang berbeda dan mendukung perkembangan dunia dengan cara yang lebih adil dan merata dengan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Misalnya ekonomi, lingkungan, Bishop 2004 dan The Ambrosio 2010, WDG 2010. Studi tentang matematika budaya yang berbeda mengungkapkan kebutuhan untuk menyelidiki banyak komponen yang mempengaruhi ini. Misalnya, bahasa adalah salah satu komponen ini. Pemeriksaan rinci bahasa, misalnya tata bahasa, tanda-tanda, kemungkinan pemahaman yang mendalam tentang budaya bahasa itu. Meani, Firehall, dan Trinik 2008, Mosi Mege 2017, Rosa, dan Geverete 2017. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengenal bahasa daerah agar dapat mengakses berbagai bentuk ekspresi yang terkait dengan pengetahuan matematika budaya lain. Mosi Mege 2017, Rosa, dan Geverete 2017. Selain bahasa, seni, dan arsitektur, jenis pakaian, makanan, dan peralatan yang digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda untuk memahami dan menjelaskan konteks sosial, budaya, dan sejarah mereka mewujudkan matematika tersembunyi. Alangui dan Rosa 2016, Rosa 2005, Rosa dan Gavarete 2017, Rosa dan Ore 2012. Konsep matematika yang digunakan dalam karya budaya merupakan bagian dari hubungan numerik yang terlibat dalam pengukuran perhitungan, permainan ramalan navigasi, astronomi, dan pemodelan. English, Bennett, O'Donnell, Jennings, dan Cintorino 2006. Sekarang kita akan membahas Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat ini dibangun di lahan seluas sekitar 40.000 meter persegi dengan luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan tersebut, yakni sekitar 18.000 meter persegi, sehingga menyisakan halaman yang luas. Pada struktur konstruksi bangunan menunjukkan pola rumah gadang dengan pola segitiga ke bawah. Bahan material kayu dan ornamen pada fasade masjid merupakan bentuk ukiran yang terdapat pada rumah gadang. Gonjong yang dihadirkan berakar dari bentuk gonjong pada rumah gadang. Ya, bisa dilihat sini gambarnya ya. Ada kubah masjid. Ya, ada kubahnya. Kemudian bagian atap kubah pada masjid ini sangat ikonik. Atap masjid ini terlihat seperti gonjong rumah gadang, diikuti dengan bentuk ukiran kayu yang terdapat pada bagian dinding-dinding atap fasade yang mengambil bentuk ukiran pada rumah gadang. Jika diperhatikan lebih lanjut, atap dari masjid ini mengikuti bentuk pola rumah gadang yang berpola segitiga ke bawah dan kembang ke atas, yang artinya berpegangan kepada bumi. Lihatlah kedua pola bangunan di atas. Bangunan rumah gadang melebar ke atas. Begitu pula dengan MRSB. Hal ini menunjukkan struktur bangunan yang sama. Bentuk gonjong pada rumah gadang juga menunjukkan pola desain yang sama meskipun tidak persis sama dengan pola gonjong rumah gadang. Hal ini menunjukkan bahwa masjid ini terinspirasi dari bentuk rumah gadang, kemudian memodifikasinya dengan bentuk yang lebih sederhana. Pola yang sama ini disebut segitiga terbalik, atau orang Minang menyebutnya dengan membasui bumi. Membasui bumi. Sekarang kita masuk pada bentuk interior bangunan. Pada bagian interior ini terdiri dari bagian mihrab, liwan, dan sahin. Pada bagian mihrab ini mengusung bentuk desain yang lebih modern. Bisa kita lihat contohnya ya. Contoh gambarnya pada slide ini. Bentuk lingkaran bulat telur itu mengingatkan penulis
kepada karya rancangan desainer terkenal dunia yaitu Karim Rashid, seorang desainer yang sangat terkenal dengan gaya futuristiknya. Dia sering membuat bentuk-bentuk yang hampir serupa dengan rancangan mihrab masjid ini. Di lain sisi, bentuk mihrab seperti bulat telur juga mengingatkan kepada bentuk Hajar Aswad yang berada di Mekah. Sedangkan bentuk liwan pada masjid didesain sangat bersih dan kelihatan kokoh dengan menggunakan material beton dan keramik. Pada bagian dinding, ruangan didominasi oleh pintu-pintu dan jendela yang memiliki lubang-lubang vertikal sebagai sirkulasi udara yang masuk dari luar ke dalam ruangan. Pada bagian plafonnya terdapat bentuk bagian dalam kubah yang langsung membungkus semua ruangan. Meskipun tidak menampakkan bentuk kubah pada bagian luar, namun bentuk kubah dapat terlihat pada bagian dalam masjid. Plafon tersebut dipenuhi dengan tulisan kaligrafi Asmaul Husna, nama-nama Allah, dan pada bagian tengah liwan terdapat susunan lampu-lampu yang menggantung membentuk lingkaran pada bagian atas plafon ruangan. Hal ini menunjukkan bentuk modern dan tidak terlihat bentuk tradisional dari dalam masjid ini. Luar biasa. Ya, ini adalah pada slide ini adalah isi dalam masjid ya. Kita masuk pada penelitian yang relevan. Berikut ini diberikan penelitian yang relevan terkait studi eksplorasi etnomatematika pada Masjid Raya Sumatera Barat. Ya, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Yudianto et al. 2021 yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember. Kemudian saya juga mengambil penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. 2020 yang berjudul Ethnomathematics Soko Tunggal Mosque for Geometry 2D Learning. Dan juga penelitian yang saya ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman et al. 2021 dengan judul penelitian eksplorasi etnomatematika pada Masjid Al-Alam Marunda ditinjau dari segi geometri. Sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian metodologi penelitian tempat penelitiannya akan dilaksanakan di lokasi objek penelitian, yaitu Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini merupakan tempat Masjid Raya Sumatera Barat. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai Maret. Metode penelitian yang digunakan, ya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendidikan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif dari segala bentuk ucapan, tulisan maupun gambaran dari objek dan subjek yang diamati. Miles dan Huberman 2009, Sugiono 2013. Penelitian menggunakan etnografi adalah usaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan juga menganalisis segala unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Itu merupakan perkataan dari Zayidi 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah-langkah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Kita sekarang masuk pada subjek dalam penelitian. Subjek penelitian adalah para narasumber yang terkait dengan lingkungan Masjid Raya Sumatera Barat. Di antara narasumber pada penelitian ini adalah ketua pengurus masjid, arsitektur bangunan, bapak wali kota, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Metode pengumpulan data ada dua, sumber data dan juga teknik pengumpulan data.
Saya akan bahas pada sumber data terlebih dahulu. Pada penelitian ini, data didapatkan dari para narasumber yang terkait dan terlibat dengan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi lingkungan untuk dilakukan analisis etnomatematika. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data. Alat yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dokumen-dokumen, dan peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Sekarang masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis taksonomi dari Bradley. Analisis taksonomi menjabarkan secara rinci terkait domain tertentu yang berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sugiono 2013, analisis taksonomi dilakukan dengan membuat kategori-kategori dari simbol-simbol budaya yang ada pada kebudayaan yang terdapat pada objek penelitian. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, ada deskripsi, yaitu menjelaskan tentang konteks dan tema-tema kultural yang mempengaruhi secara individu. Yang kedua, fokus, menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena budaya dari sebuah kelompok. Kemudian seleksi, menseleksi batas ruang, lingkup sesuai dengan tempat, waktu, dan kegiatan. Kemudian kita masuk pada teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian yaitu teknik trustworthiness atau kepercayaan. Pada penelitian kualitatif, teknik tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif yaitu perpanjangan pengamatan, prolonged engagement, meningkatkan ketekunan, persistent observation, triangulate, dan memberi checking. Penggunaan keempat teknik ini berdasarkan kesesuaian situasi yang dibangun pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian. Creswell 2014. Teknik keabsahan data yang digunakan ada 3, ya, yaitu prolonged engagement, persistent observation, triangulate. Oke, sekarang saya akan jelaskan ketiganya. Pertama, prolonged engagement, yaitu melakukan penelitian dengan waktu 3 bulan. Dari bulan Januari sampai Maret, diawali dengan menentukan suatu judul dan objek penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan tahap penyajian data. Persistent observation. Pada tahap ini dilakukan pengamatan yang mendalam dan berlangsung secara terus-menerus selama berlangsungnya penelitian. Peneliti dapat memutuskan hal yang menonjol atau menarik berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan melengkapi data penelitian. Terus teknik keabsahan data yang ketiga adalah triangulate. Validitas data dilakukan dengan triangulasi atau triangulate sumber data informasi dengan cara membandingkan beberapa hasil penelitian untuk membangun justifikasi yang koheren sesuai dengan tema Creswell 2014. Sumber data yang dibandingkan adalah lembar observasi, hasil wawancara siswa, dan analisis dokumen. Data yang didapatkan juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andri atas ilmunya yang telah disampaikan selama 1 semester ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat terus dan keluarga sehat terus ya, dijauhkan dari corona ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.